Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwa fillah wa akhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai pelajaran kita dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya, silakan dibuka halaman kelima. Qala al-musannif rahimahullahu. Al-musannif mengatakan, ya, al-musannif artinya penulis. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in babu fadlil Islam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon pertolongan kepada Allah untuk membahas bahasan ini. Bab fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Wa qawlihi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Surat Al-Maidah ayat ketiga. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budun min dunillah. Katakanlah wahai manusia, kalau kalian merasa ragu dengan agamaku, maka katakanlah, fala a'budu alladhina ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah. Al-ayah, surat Yunus ayat 104. Wa qawlihi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmat kalian. Ya, dua bagian dari rahmat Allah. Surat Al-Hadid ayat 28. Al-ayah. Wa fis sahihi, dalam as-sahih. As-sahih di sini artinya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalukum wa mathalu ahli al-kitabaini kamathali rajulin ista'jara ujara'a. Permisalan antara kalian maksudnya orang-orang beriman, orang-orang muslim, dengan dua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu seperti permisalan seorang laki-laki yang ista'jara ujara'a, yang dia menyewa beberapa pekerja. Faqala man ya'malu li 'amalan min ghudwatin ila nisfin nahari 'ala qiratin. Dia mengatakan, siapa yang mau mengerjakan pekerjaan untuk saya min ghudwatin, dari pagi, ila nisfin nahar, sampai tengah siang, maka upahnya 1 qirat. 1 qirat kata jumhur ulama sama dengan 1/24 dinar. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah 1 qirat sama dengan 1/20 dinar. Maka qirat ini dinar, uang. Fa'amilatil yahud, maka orang Yahudi yang mengerjakannya. Orang Yahudi menyanggupinya. Thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asri ala qiratin. Kemudian orang tadi berkata lagi, siapa yang mau mengerjakan pekerjaan untukku mulai dari tengah siang sampai salat asar, upahnya 1 qirat. Fa'amilatin nasara, maka orang Nasrani lah yang
mengerjakannya. Thumma qala man ya'malu li min salatil asri ila an taghiba syamsu ala qirataini. Siapa yang mau mengerjakan pekerjaan untukku mulai dari salat asar sampai matahari itu tenggelam, upahnya 2 qirat. Fa antum hum, maka kalianlah umat muslim, kalianlah orang tersebut. Orang yang mendapatkan 2 qirat tersebut. Faghadibatil yahudu wan nasara. Ya, maka ini masih permisalan ya. Dari awal tadi ini masih permisalan. Maka orang Yahudi dan orang Nasrani marah. Waqalu, dan mereka mengatakan, malana aktsara amalan wa aqalla ajran. Mereka mengatakan, kenapa kami kerjaannya lebih banyak, lebih lama. Ya. Nah, dari pagi sampai siang lebih lama daripada waktu setelah asar sampai maghrib. Demikian juga dari zuhur sampai asar lebih lama daripada setelah asar sampai maghrib. Kenapa kami kerjanya lebih lama namun upahnya lebih sedikit? Qala, ya, maka berkata, di sini yang berkata dalam permisalan ini Nabi SAW mempermisalkan perkataan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah katakan, hal naqastukum min ajrikum syai'a? Apakah aku memberikan upah yang kurang kepada kalian? Apakah pekerjaan yang kalian lakukan itu upahnya kurang? Qalu la, kata mereka tidak. Tidak kurang ya Allah. Memang demikian upahnya. Dari pagi sampai siang upahnya memang 1 qirat. Kerja dari siang sampai asar memang upahnya 1 qirat. Memang sudah pas. Ya, maka qala Allah Ta'ala katakan lagi, dzalika fadli utihi man asya. Adapun umat Islam yang mendapatkan 2 qirat itu adalah fadli, keutamaan dariku, karunia dariku yang aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini ingat ya, sesuai dengan judul babnya, bercerita tentang fadlul Islam, keutamaan Islam, keutamaan orang-orang Islam. Wa fihi aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah Ta'ala menakdirkan orang-orang qablana, orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita itu tersesat dalam hukum-hukum terkait dengan hari Jumat. Ya, mereka sesat dalam masalah hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabti. Adapun orang Yahudi mereka melakukan kesesatan di hari Sabtu. Ya, orang terdahulu sebelum Yahudi dan Nasrani mereka melakukan kesesatan di hari Jumat. Orang Yahudi melakukan kesesatan di hari Sabtu. An-Nasara yaumul ahadi. Sedangkan orang Nasrani melakukan kesesatan di hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jumu'ati. Maka kemudian setelah itu Allah datangkan kita, kaum muslimin, kaum mukminin. Dan Allah berikan kita hidayah di hari Jumat. Ya, di hari Jumat Allah jadikan kaum muslimin melakukan ketaatan, bukan kesesatan. Wa kadzalika hum tabu'un lana yaumal qiyamati. Maka demikianlah mereka-mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani dan umat-umat terdahulu, menjadi pengikut kita di hari kiamat. Artinya mereka rombongannya di belakang rombongan kaum muslimin di hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya. Ya. Memang kami adalah umat yang terakhir. Ya. Karena umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, beliau adalah Nabi terakhir. Kami umat terakhir di dunia ini. Wal awwaluna yaumal qiyamati, namun kami kaum muslimin, kaum mukminin adalah yang paling pertama di hari kiamat.
di rombongan pertama di hari kiamat. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Wa fihi ta'liqan, dan dalam sahih Bukhari juga secara ta'liqan. Ta'liqan sini maksudnya secara mu'allaq. Mu'allaq artinya Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih Bukhari menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan sanadnya secara lengkap. Ya, tidak menyebutkan sanadnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu as-samhatu. Agama yang paling Allah cintai adalah al-hanifiyah. Al-hanifiyah adalah sebutan lain dari agama Islam. Ya. Al-hanifiyah juga sebutan untuk agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan secara bahasa al-hanifiyah artinya memiliki kecondongan untuk bertauhid. Ya. Maka agama Hanifiyah artinya agama tauhid. As-samhatu agama yang longgar, agama yang mudah, agama yang toleran. Ini demikian kata Nabi SAW dalam hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Wa'an Ubay bin Ka'b wa'an Ubay bin Ka'b qala, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bis-sabili was sunnati. Hendaknya kalian berpegang pada as-sabil, pada jalan yang lurus, dan juga berpegang pada sunnah. Sunnah artinya apa-apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallaha fa fadat aynahu min khasyatillahi fa tamassahun naru. Maka tidak ada seorang hamba yang dia berpegang pada jalan yang benar dan berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia berzikir kepada Allah sampai-sampai bercucuranlah air matanya karena takut kepada Allah, kemudian dia malah disentuh oleh api neraka. Kata Ubay bin Ka'ab, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada orang berpegang pada jalan kebenaran dan sunnah dan banyak berzikir kepada Allah sampai dia menangis karena takut kepada Allah, tidak ada yang sampai disentuh api neraka. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahmana faksha'arra jilduhu min makhafatillahi ta'ala. Maka tidak ada seorang hamba yang berpegang pada jalan kebenaran dan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berzikir mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian merindinglah, sampai merindinglah kulitnya, min makhafatillah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Illa kana kamathali syajaratin yabisin warquha, kecuali dia itu sebagaimana atau semisal dengan pohon yang kering daun-daunnya. Illa tahattat anhu dhunubuhu kama tahatta an hadhihi syajarati warquha, kecuali berguguranlah dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya daun-daun kering dari pohon tersebut. Wa inna iqtisadan fi sunnati khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Bersederhana dalam melaksanakan sunnah Nabi, ya. Melaksanakan sunnah Nabi dengan jumlah yang sedikit, sederhana, itu lebih baik daripada ijtihad, daripada bersungguh-sungguh, bercapek-capek, namun fi khilafi sabilin, untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran, wa sunnatin, dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melakukan sunnah Nabi dengan sederhana, dengan sedikit, lebih bagus daripada banyak, daripada rajin, banyak, kuantitasnya, capek, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya habadha. Ya habadha ini adalah sebuah ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan
pujian. Ya, kalau kita terjemahkan maka duhai betapa bagusnya. Duhai betapa bagusnya naumul aqyasi wa iftaruhum. Tidurnya orang-orang yang cerdas dan iftar mereka. Iftar artinya tidak berpuasanya mereka. Ya, orang yang cerdas ini artinya orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti sunnah. Ya, kata Abu Darda, orang yang mengikuti sunnah dan mengikuti kebenaran, tidurnya saja betapa bagusnya. Tidurnya itu sudah bagus. Ya, iftar mereka, tidak puasanya mereka itu bagus. Kaifa yaghbununa saharal hamqa wa saumahum. Betapa tidurnya dan tidak puasanya mereka bisa mengalahkan bergadangnya orang-orang bodoh dan puasanya orang-orang yang bodoh. Ya. Orang yang ngikuti sunnah, ya, ketika dia tidur tidak ibadah, ketika dia tidak puasa, ini jauh lebih baik daripada orang yang bergadang untuk ibadah dan dia berpuasa namun ibadah dan puasanya tidak sesuai sunnah Nabi. Wa mithqalu dzarratin ma'a birrin wa taqwa wa yaqinin. Walaupun sebesar dzarrah, sebesar biji sawi, kalau itu berupa kebaikan ditambah dengan takwa, ditambah dengan yakin, ditambah dengan iman yang benar, akidah yang benar. Yakin di sini artinya iman yang benar, akidah yang benar, tauhid yang benar. Ya, kebaikan kalau disertai dengan takwa, disertai dengan iman, tauhid dan akidah yang benar, maka itu a'zamu wa afdalu wa arjahu. Itu lebih besar, lebih utama dan lebih berat indallahi di sisi Allah min ibadatil mughtarrina, daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu, ya, daripada ibadahnya orang-orang yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala syarihu waffaqahullahu. Berkata asy-syarih di sini maksudnya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Istaftahal musannifu rahimahullahu kitabahu bil basmalati muqtasiran 'alaiha. Di sini penulis membuka kitabnya dengan ucapan basmalah, yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ucapan basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim, adapun tasmiyah itu ucapan bismillah saja tanpa ar-rahman ar-rahim. Dan beliau mencukupkan diri dengan itu, dengan bismillahirrahmanirrahim, ittiba'an li sunnatin nabawiyyati fil waridi fi murasalatihi wa mukatabatihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki. Dan merangka untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis tentang surat-surat Nabi dan tulisan-tulisan Nabi kepada para raja. Wa tasanifu tajri majruha. Dan tulisan-tulisan beliau, ya, tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi ini diterapkan metode atau model yang seperti ini, yaitu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala babu fadlil islami. Kemudian beliau mengatakan bab fadlul Islam. Wa maqsudut tarjamati, ya, at-tarjamah di sini maksudnya matan. Yang dimaksud dengan matan ini bayanu fadlil Islam. Ya. Bab fadlul Islam artinya bayanu fadlil Islam, penjelasan tentang keutamaan Islam. Wa huwa makhtassa bihi minal mahasini. Yaitu maksudnya apa-apa yang khusus dimiliki oleh agama Islam berupa kebaikan-kebaikan. Ya, jadi bab ini menjelaskan tentang kekhususan agama Islam dibanding agama-agama lain, ya. Itu berupa kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama Islam yang tidak ada dalam agama-agama lain. Wa aslul fadli az-ziyadatu. Makna dari al-fadl artinya az-ziyadah, tambahan. Fal muradu bayanul mahasinil lati zada bihal islamu ala ghairihi. Maka maksudnya adalah menjelaskan kebaikan-kebaikan yang merupakan tambahan dalam agama Islam yang tidak ada dalam ghairihi, dalam agama selain Islam.
Wa dzakara al-musannifu fadl al-islami qabla bayani haqiqatihi. Dan al-musannif penulis di sini menjelaskan tentang keutamaan Islam sebelum menjelaskan tentang hakikat atau makna dari Islam. Litatashawwafa an-nufusu ilaih, agar jiwa dari pembaca itu tatashawwaf, penasaran, ingin tahu ya, tentang agama Islam. Wa tatatalla'a lima'rifatihi, dan agar pembaca tatatalla, berusaha untuk menelaah ya, tentang makna dari Islam. Wa min sunanil Arabi fi kalamihim, di antara kebiasaan orang Arab dalam perkataan-perkataan mereka, taqdimu fadli syai'i idza kanat haqiqatuhu maksyufatan ma'lumatan. Kebiasaan orang Arab, mereka mendahulukan menyebutkan keutamaan sesuatu ya, sebelum menyebutkan sesuatunya tersebut. Disebutkan dulu keutamaannya. Namun idza kanat haqiqatuhu maksyufatan ma'lumatan. Namun ini dilakukan kalau hakikat sesuatu tersebut sudah maksyufah, sudah terbuka, dan sudah maklumah, sudah diketahui. Ya, artinya menyebutkan, contohnya di sini menyebutkan keutamaan Islam sebelum menyebutkan Islam. Ya, namun tentunya pembaca sudah tahu Islam itu apa, sudah punya gambaran Islam itu apa, sudah terbuka. Ya, karena kalau kita menyebutkan keutamaan sesuatu, namun sesuatunya belum diketahui, ya, maka ini akan menjadi kurang faedahnya. Dzakarahu Abul Fadli Ibnu Hajarin fi Fathil Bari. Ya, faedah ini disebutkan oleh Abul Fadl Ibnu Hajar, yang seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab beliau Fathul Bari. Fataqdimu fadli syai'i qabla bayani haqiqatihi lahu mujibun wa syartun. Maka menyebutkan keutamaan sesuatu sebelum menyebutkan penjelasan tentang sesuatu tersebut, ya, ini lahu mujib, punya tujuan, wa syartun, dan punya syarat. Pemujibuhu, tujuannya adalah iradatut tashwiq ilaih, ya, menginginkan timbulnya syauq. Tashwiq artinya timbulnya syauq. Syauq itu artinya kesukaan, kecintaan. Ilaihi, kepada yang akan dijelaskan tersebut. Ya, jadi ingin menimbulkan rasa cinta, rasa suka, rasa senang dengan apa yang akan dibahas. Wa syartuhu, syaratnya, antakuna haqiqatuhu maksyufatan ma'lumatan. Syaratnya hakikat dari sesuatu tersebut sudah terbuka. Ya, sudah ada gambaran dan ma'lumatan, dan sudah diketahui. Dzakara al-musannifu rahimahullahu li tahqiqi maqsudit tarjamati thamaniyata adillatin. Dan penulis kitab ini rahimahullah, untuk mewujudkan tujuan dari judul bab di atas, ya, itu menjelaskan keutamaan Islam, beliau menyebutkan 8 dalil. Fad-dalilul awwalu, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat ketiga, al-ayah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Jadi dari surat Al-Maidah yang panjang itu, ya, yang menjadi syahid ini artinya inti pendalilan. Hanya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Dan kita dibolehkan untuk mengutip ayat, memotong ayat sesuai dengan kebutuhan, tidak harus menyebutkan semua. Contohnya di sini syarih, ya, Syekh Al-Utsaimin memotong ayat sependek ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu saja, tidak menyebutkan ayatnya secara utuh, karena memang ini yang dibutuhkan. Ya. Jadi boleh kita memotong ayat, ya, ya, sesuai dengan kebutuhan, selama tidak mengubah makna, ya, selama tidak menimbulkan kesimpang siuran makna. Ya, jadi Allah katakan dalam ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati min thalathati wujuhin. Dan sisi pendalilan untuk menyampaikan tujuan dari matan
menyampaikan maksud dari matan di atas tentang keutamaan Islam. Sisi pendalilannya ada dari 3 sisi. Awaluha yang pertama, fi qaulihi, dalam firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fabulughul kamali fadlun. Maka tercapainya kesempurnaan itulah fadlun, itulah karunia. Itulah keutamaan. Ya. Kita di atas tadi bahas fadlul Islam, fadlun, keutamaan Islam. Nah, Allah katakan al-yawma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Tercapainya kesempurnaan itulah keutamaan Islam. Ya, Islam agama yang sempurna. Wa kaunul mukammili wa kaunul mukammili lahu wallahu ghayatul fadli. Kemudian sisi yang kedua, yang mukammilnya, yang menyempurnakannya itu siapa? Yang menyempurnakannya itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ghayatul fadli, setinggi-tingginya keutamaan. Keutamaan yang paling puncak. Wa kamalul Islam dallun ala fadlihi min jihatain. Maka kesempurnaan agama Islam menunjukkan keutamaan Islam dibanding agama yang lain dari dua sisi. Ulahuma, yang pertama, kaunuhu kamilan, yaitu bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Ya, karena Allah katakan demikian. Fa innal kamala dalun 'alal fadli. Karena kesempurnaan menunjukkan keutamaan. Wal ukhra, yang kedua, kaunu mukammilihi huwallahu subhanahu wa ta'ala. Dari sisi yang menyempurnakannya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan faedah-faedahnya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam.